Shalom, selamat hari Minggu. Yuk, kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Hafalan Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ayat hafalan Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga yang kekal ajaran Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat hafalan Kejadian 9 pasal 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga yang aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Ayat hafalan Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal di antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Ayat hafalan Kejadian ayat 9 pasal 16. Jika busur itu adalah di bawah, maka aku melihat, sehingga aku mengingat pengasihku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Ayat hafalan Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada jawab, maka aku melatihnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal ajaran Allah dan segala makhluk yang hidup, segala
segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu. Amin. Tuhan memberkati. Kejadian 9 ayat 11. Maka kuadakan perjanjianku denganmu. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Shalom. Kejadian pasal 19 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 9 ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Mari senantiasa memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan sehat semua. Ketemu lagi nih sama Kak Lita. Bersyukur hari ini kita boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan yang penuh rahmat. Hari ini Kak Lita gak sendirian nih adik-adik. Kakak ditemani oleh Kak Hana. Halo Kak Hana, apa kabarnya hari ini? Halo Kak Lita, kabar Kak Hana sehat dan semangat banget hari ini. Gimana dengan Kak Lita? Sehat terus dong. Kak Hana, kan Kak Lita ini gak mau kalah dari adik-adik di rumah. Tentu adik-adik di rumah pasti sudah siap dan penuh semangat untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Wah, adik-adik udah gak sabaran ya. Sabar dulu ya adik-adik, duduk yang manis. Karena sebelum memuji Tuhan untuk memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Betul Kak Hana. Adik-adik boleh duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami anak-anak-Mu yang kecil datang kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang boleh kami terima dari Tuhan. Bahkan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada detik ini. Karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah memuji Tuhan dalam sekolah minggu pada pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus boleh hadir di dalam setiap hati kami melalui kuasa Roh-Mu. Biarlah melalui pujian penyembahan kami dalam ibadah sekolah minggu ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus,
inilah doa permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan dengan lagu Bapa Abraham. Silahkan duduk kembali ya adik-adik. Wah, sukacita selalu kita rasakan ya adik-adik. Seperti lagu yang kita nyanyikan, kita meyakini bahwa kita ini adalah anak-anak Bapak Abraham di dalam iman. Adik-adik tahu bahwa dalam Alkitab, Bapak Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah karena kepercayaan dan imannya yang sangat kuat kepada Tuhan. Betul banget Kalita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Emma. Tapi sebelum itu, kita kembali mengangkat pujian kita dengan lagu Sabdamu Abadi. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sekarang saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, kakak mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, ketika saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dalam cerita pada pagi hari ini, tutup bungkus hati dan pikiran kami, dan juga pendengaran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup adik-adik? Kalau adik-adik pengen tahu, mari kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Cerita firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 12, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 dengan judul Abram dipanggil Allah. Pada zaman dahulu, ada seorang bapak yang sudah sangat tua.
usianya 75 tahun. Namanya Bapak Abram. Bapak Abram ini hidup bersama seorang istri yang baik hati bernama Ibu Sarai. Mereka hidup bahagia dan tidak berkekurangan. Mereka memiliki banyak hewan ternak seperti kambing, domba, dan lainnya. Namun sayangnya mereka tidak memiliki anak. Mereka hanya memiliki seorang keponakan yang tinggal bersama mereka yang bernama Lot. Bapak Abraham tinggal di sebuah daerah yang bernama Ur Kasdim, sebuah tempat di mana orang-orang yang tinggal di sana tidak tahu dan tidak mengenal Tuhan. Penduduknya setiap hari bekerja dan memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan Tuhan. Lalu suatu hari Tuhan berfirman kepada Abram, katanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mendengar firman Allah kepadanya, Bapak Abram berpikir di dalam hatinya, ia terkejut dan juga takjub mendengar perkataan Allah kepadanya. Lalu ia menyampaikan pesan itu kepada istrinya Sarai. Dan mereka pun memutuskan untuk menaati perintah Tuhan. Kemudian Abram pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bapak Abram membawa serta istrinya Sarai dan juga Lot, dan mereka membawa semua harta benda yang mereka miliki dan bersama-sama dengan semua orang yang bekerja kepadanya. Mereka berangkat dari Haran ke tanah Kanaan, lalu sampailah di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Pada waktu itu, orang Kanaan diam di negeri itu. Lalu Allah menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Lalu Bapak Abram pun mendirikan mezbah bagi Tuhan di situ yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abram pindah lagi ke pegunungan di sebelah timur Betel dan ia mendirikan lagi sebuah mezbah dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram pun melanjutkan perjalanannya ke tanah Negeb. Bapak Abram selalu menuruti perintah dan ketetapan Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Karena kepercayaannya yang besar kepada Tuhan Allah, ia selalu menuruti kehendak Tuhan sehingga Bapak Abram disebut sebagai Bapa orang beriman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhan, maka hidupnya akan dilimpahi berkat. Seperti yang dialami oleh Bapak Abram. Ketika ia mendengar perintah dan kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka dengan ketaatan Bapak Abram menuruti apa yang Tuhan mau baginya. Bahkan ia mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai tanda syukurnya dan ketaatannya kepada Tuhan. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang adik-adik? Apakah adik-adik sudah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ya adik-adik, Tuhan mau kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Bapak Abram yang melakukan perintah Allah dan mendirikan mezbah bagi Allah. Maka kita pun juga harus mendirikan mezbah bagi Allah, yaitu melalui doa kita dan persembahan kita. Caranya
dengan kita hidup taat dan bersikap tulus hati kepada Tuhan. Ambillah setiap keputusan-keputusan untuk masa depan kita ya adik-adik dengan cara meminta petunjuk kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan bagi kita hari ini ya. Sekarang mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus ketika kami diberikan kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Melalui cerita Bapak Abram ini, dengan ketaatannya kepada perintah Tuhan dalam hidupnya, kami pun sebagai anak-anak-Mu Tuhan ingin belajar menjadi anak yang taat dan selalu menuruti setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mengikuti apa yang ingin Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang kecil ini juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan Yesus, dan kami banyak hanya di rumah saja, tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tetap mau pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kami kasihi. Dan belajar dari cerita hari ini juga memampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Inilah ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami akhiri doa kami ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kakak juga punya ayat hafalan untuk kita hari ini ya. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Bunyinya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, sekali lagi kita ucapkan Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan tantangan untuk kita hari ini adalah adik-adik menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan yang pertama, berapa umur Bapak Abram saat dipanggil Allah untuk pergi dari negerinya? Yang kedua, siapa nama istri Bapak Abram? Yang ketiga, siapa nama keponakan Bapak Abram yang ikut serta dalam perjalanan mereka? Dan yang keempat, di manakah pertama kali Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan Allah? Nah, bagi adik-adik yang mengikuti dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, tentu pasti tahu jawabannya, ya. Nah, adik-adik, tuliskan jawaban adik-adik tersebut di selembar kertas atau di dalam buku tulis adik-adik, dipoto dan kirimkan jawabannya ke nomor HP Kak Endang di bawah ini ya. Jangan lupa ya adik-adik, kakak tunggu. Wah, luar biasa sekali ya cerita yang sudah bersama-sama kita dengarkan. Nah adik-adik, seperti Bapak Abraham, Tuhan juga mau dan bisa loh memakai kita sebagai saluran berkat-Nya bagi setiap orang. Selama
kita juga bersedia dan selalu siap untuk dipakai olehnya. Betul Kak Hana. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyampaikan persembahan terbaik sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini adik-adik boleh berikan lewat kode di bawah ini atau melalui amplop yang telah disediakan di gereja Eka Sinta ya adik-adik. Adik-adik bisa meminta bantuan papa atau mama untuk mengantarkannya. Tapi jangan lupa juga untuk selalu mengucapkan tolong dan terima kasih atas bantuan dari papa atau mama tadi ya adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, Kakak kembali mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama. Kita angkat pujian kita, Aku Mau Ikut. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Wah, tidak terasa Kak Hana, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi adik-adik di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik, sehat selalu. I love Jesus and Jesus love you. Dadah.